orang akan bertanding memperebutkan udah fight di bootcamp kali ini. Banyak banget fight-nya udah mulai terjadi. Bahkan kali ini tuh Easy langsung ditumbangkan begitu aja. Jacket mendapatkan satu, Jackson juga ke pick off. Oh my god, ini bakal menjadi bombardir untuk semua player yang bermain. Ada kill counter nggak sih? Kill counter, oh counter kill gitu ya, lu habis ke-kill orang tiba-tiba di-kill sama kill yang lain. counter dihitung, siapa sekarang yang lagi mimpin killnya, nggak ada ya? Nggak ada, kayaknya asetnya belum dipersiapkan, tapi 4 sepertinya bakal orang. siap. Wadaw, lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahkan Zuxi udah dipulangin karena lobby, Zulhak juga menyusul. Oh my god, sisa 56, ini cepet banget untuk show match-nya. Betul, kita bakal lihat kali ini sudah ada 9 orang di belakang karena lobby. Omega juga sudah nyusul dan beberapa player bermain di ujung-ujung, di kubu-kubu derita, termasuk Rocky kali ini dengan QBZ. Dia bakal bermain dengan sangat aman di pojok-pojokan map kali ini. Cukup berdekatan dengan Audrey dari tim Ara. Lu tau nggak yang jadi PR tuh sebenarnya siapa lagi? Wah, tapi bakal ada buy one antara Liquid dan juga Ray 2000. Mereka di arah kompor yang sama, hiraukan semua orang yang sudah dipulangkan karena sekarang ada 1v1 situation. Ya, pindah. What? Kenapa kameranya pindah? Tadi sedang seru banget padahal. Tapi kita bakal kali ini dari tim-tim yang turun di Paradise cukup rame ya kali ini ya. Dan hanya menyisakan berapa player? Dikit lagi player ini. Dan Potato pun dibakar oleh Nerpeko kali ini dipulangkan ke arah lobby. Ini berapa orang pulang? Banyak banget ya? Cepet banget. 14 orang. Udah 14 orang dipulangin ke arah lobby. Gue bilang apa? Di awal-awal berapa yang hilang? Setengahnya bakal hilang. Ini udah pemusnahan ekosistem dengan cepat ya. Musnah semua loh dibahas. Musnah semuanya. Tapi apa kabar antara Ray 2000 dan juga Liquid tadi? Gue belum ngelihat adanya kill feed yang muncul di sebelah kiri. Apa nih? Belum ya. Oh, belum ya. Belum. Oh, ini stepnya udah mulai kedengeran, bakal 1v1 atas dan bawah lompat. Sinon kalah Eagle Shoot dengan Jacket. Dan Ray 2000 dipulangkan oleh Liquid dan menang 1v1-nya adalah Liquid dari tim NFT. Tapi Nerpeko bakal ngintip ke arah Lizard. Ini seru ini FPP. Nggak ada intip-intipan ngerespion-spionan. Nggak ada, karena nggak bisa bermain TPP sama sekali. Mereka mau nggak mau kalau ngintip harus ngebuka badan. Itu yang kenapa yang gue bilang gue lebih seru ngeliat FPP-nya. Karena FPP lu kalau mau ngepick lu harus buka badan, harus pala nongol. Nggak mungkin bisa mainin angle-nya dengan ngintip-ngintip sesuai dengan mata. Sama-sama ngelihat. Ya, sama-sama ngelihat, harus saling bertatap-tatapan. Lemparan bom mulai dikokang. Setahu gue kalau di FPP nggak bisa mainin mata buat lempar bom. Iya, nggak bisa. Jadi lu mau nggak mau harus lempar kape. Mencium granat dari Toms. 45, berarti sudah 19 orang pulang ke arah lobby. Ya, udah mau setengah nih, Mas. Udah mau setengah seperti prediksi lo, bahkan Blue Zone aja belum mau gerak. Blue Zone aja masih malas buat gerak. Masih mager dia. Masih mager. Baru bangun kan, lagi nunggu-nunggu waktu untuk kerja. Ini ibarat Blue Zone nih, dia baru keluar dari selimutnya terus bilang, oh Grand Final udah mau mulai ya. Ini apa sih? Oh Fun Master aja lah dulu. Kalem dulu lah. Masih mager Blue Zone ya. Kasih mereka perang dulu lah, masa gue buru-buru datang katanya. Dan Ramones sudah dapetin 1 kill sih, lumayan lah buat modal mengejar $1000 kan. Tapi gue rasa ya nggak ada namanya rotasi sih kayak ginian. Ini mah ada. perang ya perang. Ini malah gue bisa bilang hold position lebih bagus dibandingkan lu langsung rotasi. Karena banyak banget player-player yang langsung numpuk dalam satu area. Kayak bootcamp, Painan, bahkan di camp Alpha, camp Bravo tadi ada 2 orang. Bahkan scrappingan rumah-rumah kecil juga Oke banget. banyak yang isi juga. Ini lootnya kali berapa ya? Karena semua orang punya senjata dan emang harusnya kali 2 sih. Iya, setahu kali 2 sih, karena wajib banget sih punya senjata. Nggak seru banget ya lu main solo match nggak punya senjata apa-apa. Tapi kita bakal lihat ini dari No Mercy bakal pulangkan ke arah lobby. Sudah 24 player dipulangkan ke arah lobby dan Lizard punya angle yang cukup enak nembak ke arah Nerpeko kali ini. Dia udah ngedenger stepnya kah? Karena angle-nya udah menuju ke arah jendela. Wih, langsung ada spray dari Lizard. Hampir mendapatkan 1 Peko. Langsung bermain dengan pintunya. Wah, no helm, no armor nih. Ini penting, lihat. Ini pentingnya pintu. Lu bisa mancing orang juga, lu bisa buka tutup juga, dan tutup angle shoot dari luar. Play down lagi dari Lizard, belum menemukan Nerpeko yang lompat-lompat di antara pintu dan juga jendela. Tapi ini sudah FPP nih. Nggak ada namanya lu cuma cacing gaming, ngintip-ngintip. Lu cacing gaming malah mati, Pak. Harus main cepat kita. Ini juga spray udah jarak dekat dan Alvirlo dia memilih senjata yang mempunyai fire speed cukup kencang. Lemparan bom akan dilempar lewat jendela. Kali kita bakal lihat apakah Deathmosh bakal kena lemparan bom maut dari seorang Alvirlo. Awas, Mosh. Kena dikit ya? Enggak kena.
Tadi darahnya emang udah merah. Alviro-nya bakal nge-flank ke sebelah kiri. Tapi dari arah kiri tadi gue nggak dengar ada bunyi tembakan juga. Sudah saling melakukan rotasi kanan dan kiri. Kali ini Datmos berada di sebelah kanan. Alviro masih mencari angle di mana Datmos berada. 1v1 kali ini di balik batu. Sudah mulai terlihatkah bakal dilempar granat berikutnya. Nggak ketahuan, Alviro nggak dalam ketahuan. ancang-ancang melempar granat dan tidak memberikan damage yang menuju ke arah Datmos. Tapi kita bakal lihat dari seorang Liquid bakal dipulangkan karena lobby bersama dengan Gas Smith kali ini. Tinggal 37 masih live. Langsung ke kikis dengan sangat cepat ya. Tapi strategi paling efektif sebenarnya gimana Flo? Apakah lo bakal pakai kayak senjata-senjata SMG yang punya fire speed kencang, Uzi, terus Vector juga, atau lo mendingan kayak senjata-senjata assault yang seperti M4? Apa ya, kalau kita main solo ya nggak ada yang bagus jelek sih. Semua tergantung aim kita. Tapi baik lagi ya, emang ke tembakan harus menyesuaikan dengan gameplay. Kalau lu emang maunya main aman ya pakainya tembak-tembakan jarak jauh. Gila, godek-godeknya kanan kiri sih dari tadi gue ngeliatnya greget banget. Wah ya luar! What? Alviro gak sadarkah dia? Nggak sadar dia. Dia harus healing dulu sih, dia nggak boleh panik sekarang, dia harus healing terlebih dahulu. Gila nih 1v1 yang lama banget antara Armor level Datmos. 3, helm level 3 gimana? Nggak Iya, kalah. gokil banget sih. Tapi kayaknya masih sama-sama melakukan pick kecil di sini. Ya, Alviro bocor lagi kali ini, bertukar posisi kebocorannya. Datmos bakal nge-push, dia tahu cukup low untuk Alviro-nya, 20 peluru dalam klipnya dan spray jarak dekat. Datmos berhasil memenangkan fight. Floral bakal dilempar granat menuju ke dalam rumah, dia bakal keluar lagi, flank ke sebelah kiri. Zabrol ada spray jarak dekat, tapi Floral yang berhasil memenangkan fight. Iya, kita bakal lihat kayaknya tinggal Wah, dia dapat 34 supply. dapat supply dia. M4 sama Rambo. Emang Rambo itu ya? Rambo, dia bawa Rambo Oke. lagi. Dia bawa Rambo. Oh, ini berarti bisa diubah ya modenya, mode view dari observer ya. Bisa Bisa. TPP, bisa FPP ya. Feeling good. Tas dus tas. Kita tunggu kan. Wah, ini dia nih. Masuk Itu yang cari gua korban. tungguin ketika nyanyi kayak gitu. Terus lo ada sambutan tas tuh tas. Itu wajib ya, bukan Iya. wajiban. Karena Wilson nggak bisa ngasih ke backupan tak tuh tas kayak gitu. Tulisan apa? Wilson tuh udah kayak jokes old gitu. Oh, Old jokes gitu. ya, jokes bapak-bapak ya. Ya kayak tadi tiba-tiba lagi nongkrong lagi makan. Jangan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Bentar, itu biarkan Wilson yang nge-bridging. Dan kali ini Roses cukup dekat dengan Nick, masih bersembunyi di balik batu juga. Granat bakal di set up, masak terlebih dahulu, lempar menuju ke arah Roses, red zone buatan. Tapi Flippy sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Reynaldri mendapatkan poin tambahan, Spek sudah mulai terdengar. Dan kali ini Wah. Free Fire yang cukup menegangkan. Nick berhasil memenangkan fight-nya. Roses langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah, manyus ini dapatin M249, dapat juga tas level 3, helm level 3 juga, armor level 3 meskipun sudah kekikis sedikit armornya. Nggak apa-apa, bocor-bocor dikit. Tapi ini malah ngebuka Bisa suara ketahuan. untuk tim-tim lain juga. Nick harusnya udah mulai melihat ada spray jarak dekat. Dan wow, Nick mendapatkan 2 kill. 5 kill Bahkan loh. sudah 5 kill dia kumpulkan. Wah, Nick sih kayak lagi leading deh Nick. Iya, harusnya. Karena sejauh ini kita belum ngelihat posisi kill terbanyak itu siapa. Nah, ini seru FVP nih, nggak ada kita punya info terlalu lebih banyak. Ini enak Betul. banget mainnya, dan Thomas pun sudah mengumpulkan 2 kill kali ini di antara player-player di daerah Paradise. Yes, dan kali ini Thomas bakal turun ke arah bawah. Lihat pas, Ada zona Rocky pertama di belum sebelah menutup, kiri. Zona pertama aja belum menutup, tapi tinggal 27 player. habis semuanya langsung. Wah, bahkan di bootcamp masih panas. Oh, Masih AK nyari. versus AK nih, Flo. Iya, ini AK versus AK harusnya udah mulai kedengeran kalau ada yang keluar, tapi Floral punya angle ke arah bootcamp. Dan kita bakal lihat one on one dengan RPK dan juga satu orang Lizard yang udah lumayan scar, tapi dari luar ada yang menembaknya juga ke arah Lizard, jadi harus berhati-hati. Ini bukan AK-AK nih, AK sama Beryl. Beryl ya. Wah, kena! Wah, gila. Langsung mati itu, timing spraynya bagus banget dari seorang Lizard. Betul. Padahal Peko udah pre-fire duluan ke arah jendela tadi. Tapi pas Peko maju, ketembak. Nah Yes. itu dia, FPP-nya tuh seru gitu. Seru banget anjir, sumpah. Dan Floral, angle-nya enak banget ya. Iya, Floral Apa? Floral pinter buat cari posisi ya. Dia nyarinya di luar bootcamp, jadi buat orang yang terlambat keluar dari bootcamp, itu bisa langsung di-braided sama dia. Langsung bertemu ya. Langsung bertemu juga. Masih ada 2 pemain di arah bootcampnya. Ada kalau nggak salah Ziken sama Lizard tadi. Udah mulai kelihatan. Oh, ketahuan. Udah mulai kelihatan angle-nya. Dia bakal ngelihat atau enggak. Itu kayaknya Ziken dari kelihatan- Lizard kayaknya nggak tahu deh kalau ada Zekin orang. kelihatan itu, Zekin. Dia udah ngintip ke arah Floral. Tapi Cuma, Floral betul. cuma belum ada tembakan. Wah, kena. What a nice shot, banget headshotnya. headshot. Tapi 3 kali, tak, Iya. tak, udah. Dan tadi peluru kedua kalau nggak salah kenanya. 2 peluru ya. Iya, 2 peluru. Peluru ketiga hanya untuk memastikan. Tapi ternyata 1 peluru sudah cukup untuk ngebuat Lizard-nya tumbang. Nah ini dia nih, ketika seorang pengen ngintip keluar, badannya juga pasti keluar. Nggak Betul. kayak TPP, dia tinggal nunduk, mainin matanya kan. Tapi mau nggak mau FPP harus bener-bener ngebuka badan banget sih. Bahkan dari Zekin dia nggak tahu posisinya Floral di mana. Floral. Susah banget sih namanya. Floral. Floral, ya, Floral. Floral.
Floral. Oh, dia udah ngelihat satu harusnya tadi. Lihat sih. Harusnya dia ngeliat si Ziken Floral udah tahu ada Zeken. Karena dia kepain nongol Iya, berapa kali. Floralnya tahu tapi Zekennya nggak tahu ada floral Betul, di karena atas. dia nggak Floral. Hah. Susah banget namanya. Floral. Ntar suruh ganti nama ya. Janganlah. Oh, jangan. Itu nama udah bagus. Oh, lihat. Ini Jaden bakal di backstep kayaknya. Gue ngeliat ada pergerakan Fajar dari arah perbukitan gudang 3. 23 lagi. 23 lagi. Cukup cepat, men. Bahkan ini masih zona yang kedua. Kalau kita harus menunggu lama, ini bakal menjadi match yang lama banget. Dan ini karena ini FPP dan individu, tidak ada tim-timan di sini. Semua bunuh-bunuhan. Semuanya bunuh-bunuh dan semuanya bisa ngebunuh. Itu nggak langsung keluar dari zona mereka. Mereka masih bertahan di zona nyaman. Lihat Jaden Karena mengambil takut gudang mereka. 3, Boboho mengambil di scraping area dekat-dekat bootcamp. Sementara Zeken masih bertahan di arah bootcamp. Dan ada tadi siapa? Floral yang berada di arah perbukitan juga, tapi dia punya compound. Beda sama anggota victim tadi. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding ya, atau player yang bertanding tepatnya. Mereka masih bermain dengan cukup aman dan lemparan bom dari KZ pun mulai menghujani seorang Oki Ozora, tapi kayaknya sedikit jauh jaraknya. Kalau di FPP kayak gini bisa mainin tosnya nggak? Low toss, high toss. Iya, low tosnya. Bisa kayaknya. Bisa kok, Low toss, nggak high ngaruh, toss ya? nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh ya? Tetap bisa dimainin kan, kayak low toss terus dia melambung pas Iya. ke high tossnya. Bisa itu. Oke, berarti feeling good juga. Sementara KZ belum mengumpulkan kill sama sekali, cukup dekat di sana. Foxa juga terjebak. Oh, Ada ketahuan ya? Spavel, ada Fajar ditembak dari arah mana, dia bingung yang nembak di mana. Dia harus healing dulu, dia cuma punya satu pohon kecil yang bisa dipakai untuk hiding spot sementara doang. Oh, dia, Main dia, baju. dia berusaha untuk ngebuka angle ke arah Iya. Foxa. Udah mulai kelihatan free shot Oh, nice Foxa. banget. What? Dia menang. Dia kalah pick loh tadi, Dia kalah pick. Dia kalah pick. tapi Oh, menang nembaknya. Iya, kontrol aimnya bener-bener rapi banget untuk seorang Foxa. Dia nggak punya healing lagi. Foxa nggak punya healing, dia nggak punya first aid, dia nggak punya medkit, bahkan bandage pun nggak punya. Iya, itu dia bagus banget. Dan sih, ini bukan makanya. TDM yang tiba-tiba darah lo bisa keisi sendiri. Nggak ada, harus Nggak healing. ada, lo harus ada item healing. Oke, yang kita bakal kali ini juga pergerakan tim yang lagi bermain, kita bakal dari Ozora juga masih bertahan dengan KZ, juga ada Ken dan juga Floral kali ini. Tapi Ozora masih mencari posisi dan Itu pintu kebuka ketutup sih. tutup tadi kan. Apa dia masukin granatnya cuma buat ngancurin pintunya doang. Wah, tapi drone kelihatan lean pick ke arah kanan. EXE dapetin satu lagi, 3 kill untuk EXE. Iya, lumayan banyak kan 3 kill, itu lumayan banget. Tapi tadi ada yang 5. Si Aduh, gue juga lupa lagi tadi yang 5 siapa. Error. Iya, karena ini terlalu banyak fight yang terjadi juga. Iya. Short term memory gue udah mulai Penuh aktif. ya, udah penuh. Ya, memory gue udah full. Ini kayaknya gue harus butuh memori eksternal sih. Ini memori gue 32 GB udah maksimum nih. Udah maksimum ya. Udah maksimum banget buat nyimpen semua aset data yang tadi dikasih di briefing. Kita bakal lihat dari seorang XC juga bakal maju pelan-pelan. Tapi head to head yang kita cari jadi udah pada tumbang semua. Luxi udah mulai tumbang, terus Iya. kayak Ray 2000 udah mulai tumbang juga. Oh, pintunya nggak ada ya? Ya, pintunya udah mulai hancur. Tadi kan ada granat yang dilempar. Buat ngeledakin pintunya. Ya, mungkin emang buat ngeledakin pintu. Wow, cukup banyak tim yang berdekatan. Ini Nick harusnya bakal ketemuan sama Hitman. Iya, Nick harusnya bakal ketemuan sama Hitman. Ya, ini bakal ketemuan dan Nick zona masih pun ngepron, Nick masih kelempar. ngepron. Surprise Hitman. Oh, Nick Ada yang 5. cacing kali ini, 6 Nick. sekarang Nick ya. 6 poin kill. Cacing gaming is real, father. Nah, ini dia enaknya punya Gilisut di FPP. Susah banget kelihatannya. Iya. Sebenarnya riskan juga sih buat orang yang pakai gilisut dan dia menjadi cacing, itu juga susah karena angle kontrolnya nggak terlalu banyak kayak TPP. Betul, cacing gamingnya susah gitu kan. Iya. Tapi balik lagi dia juga susah kelihatan sama orang lain. Nggak Betul. segampang TPP kan TPP kita lompat-lompat, area visionnya gede banget. Dan beda banget ketika tadi 64 orang semuanya turun sama udah tinggal 20, temponya jadi ngelambat semuanya. Betul, dan setiap gerakan tuh berhati-hati karena 64 berada di titik yang berbeda-beda semua. Jadi mereka perlu berhati-hati jangan sampai salah langkah. Dan lu nggak punya kesempatan. Sekali lu kena pala, ya udah itu langsung back to lobby lo. Dan Ozora sepertinya tahu nih Dia udah KZ di tahu, mana. iya. Dia udah mulai ngintip ke angle-nya KZ. Betul, bahkan ini udah ngelock banget ke arah broken wall. Kalau misalkan Casey jongkok terus dia ngambil sisi broken wall, harus udah mulai kelihatan dan bisa ditembak. Oh, ini dia udah mulai bangun. Udah mulai bangun, bakal ngeliat atau enggak, palanya udah mulai kelihatan. Shoulder pick dan kali ini Ozora mendapatkan 1. Tapi cukup bocor, men. Helmnya 50% hilang. Betul banget, dan hanya menyisakan 19 yang masih live kali ini. Dan zonanya baru mencapai zona ketiga, jadi tempo bakal sedikit lambat. Tapi untungnya zona ketiga bakal menutup, jadi semua player harus bergerak kembali. Dan
kita ada beberapa player masih meng-hold juga ujung-ujung zona. Hence, masih ngintip mencari posisi lawan-lawan mereka. Ini jadi PR loh buat si Datmosh-nya naik karena pinggiran safe zone-nya udah dijagain sama Hands. Masih Dan menjaga nahan juga. step-nya tuh susah banget di sini. Bahkan Ryzen dia baru mendapatkan 1 poin kill aja. Jadi kalau FPP jadi bisa sombongin ya. Sombong skin senjata ya. Iya, kelihatan jelas ya. Jadi kelihatan Tapi skinnya apa. skin baju nggak kelihatan. Ya, skin baju nggak kelihatan. Oh iya, ini buat teman-teman yang kemarin nanya, maksudnya kostum itu apakah jersey player ketika bermain itu enggak, tapi apa namanya skin. Nih, skin in game kayak gini ini adalah baju untuk PMPL, khusus untuk PMPL. Jadi semua player yang bermain itu bakal dikasih redeem code untuk ngeklaim bajunya, dan bajunya terbatas. Makanya ada beberapa tim yang nggak dapet jatah baju PMPL-nya, mereka harus menggunakan kostum berwarna hitam biasa. Atau bertemanya sama gitu, polos pokoknya kan. Iya, harus polos. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga lah. Makanya disediakan kostum di in-game untuk semua tim dan player yang bermain di PMPL. Seragam jadinya. Seragam, uniform. Uniform, betul. Iya, sama aja, Pak. Iya. Seragam lu jadi bahasa Inggrisnya uniform. Biar keren aja. Bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya kelambi. Jadi- Baju. Kunci sukses adalah Kunci sukses adalah, oh ini dia. Ngepron adalah kuncinya. cacing gaming ya? Cacing gaming Berbahaya adalah nih tadi. kuncinya. Ini baru terpakai strategi yang dibilang sama Sansku ya. Iya. Apa dia bilang ngepron adalah kunci ya? Oh, rebahan adalah kunci. Rebahan adalah kunci. Tapi emang Rebahan adalah kunci. sebenarnya cacing gaming itu bahaya, Pas. Iya. Karena kalau lu maju dan nggak ketahuan ya, kan cuma ada bunyi-bunyi gesek-gesek rumput doang. Itu bahaya banget. Gue kira lo mau ngasih jokes yang di ini anjir. Oh enggak. Yang di SBC waktu itu. Dan Dapetin satu lagi. tertumbang juga Padahal lo Hands. ngejagain si Hands loh. Tapi Datmos yang bisa ngepick Hands duluan. Dan Zora diambil juga sama Ken. Itu dia, Pas. The power of FPP di low ground. Yap. Low ground lawan high ground itu imbang. Dan menurut gue kayak bahaya low ground karena lu punya angle lebih gede. Kepala nongol dikit tuh di high ground, hilang tuh. Iya, makanya kalau di FPP lower ground yang lebih diunggulkan. Tapi kalau TPP high ground yang lebih diunggulkan. Karena kelihatan gerakannya. Karena bakal kelihatan pergerakannya dari atas. Dan lihat di ujung zona mulai terjadi penumpukan individu-individu lagi berperang. Ada XC, ada Warung dan juga ada Nick. 3 orang berdekatan sekali dan zona pun kebanting ke arah tengah circle. Gue bisa bilang ini menguntungkan buat Nick sih. Dia punya Gilisut, dia punya M249 juga. Ini legit banget kalau misalkan ada 2 orang yang lewat. Wah, EXE kayaknya bakal Wow. kelihatan sama Warung. Dijepit kayaknya sandwich. Ya, tapi Nick yang bakal menyambut kedatangan dari kedua pemain ini. Oh, XC sepertinya tahu ada Nick di Ah, sini. Nick! No. EXE melihat Nick terlebih dahulu. Dan Kedua dia bakal orang berlari. yang pernah satu tim kali ini bertemu. Oh iya, Yes, EXE dan juga Nick. benar juga. Dan Gilisutnya diambil alih. Gila, ini Gilisut jadi sengketa banget. Udah diperebutkan, udah 2 kali pindah tangan ini Gilisut. Dari siapa aja? Kan tadi pertama bukan si Nick duluan. Roses. Roses, ya. Jadi Nick menang, terus Nick ngambil Gilisutnya, sekarang diambil alih lagi. Tapi harusnya harganya udah mulai turun sih, karena ini tangan kedua. Iya, udah turun harga ya? Udah turun harga. Waduh, Foxe dia berenang cuy. Ada berenang Ken dan- di kanan, ada Ryzen di kiri. Mau pilih angle yang mana untuk Ingat, seorang ini Foxe? bukan TPP, jadi nggak ketahuan. Jadi nggak bakal ketahuan. Ini menurut gua ya, kalau main FPP kayak gini, yang menjadi kuncinya itu adalah headset. Tapi balik lagi Pas, ketika main FPP, komunikasi menjadi lebih tajam. Karena lu harus ngomong, vision lu ada apa Nah, aja. Ini dia stepnya udah mulai kedengaran. Surprise HBD. dari Ryzen. Happy birthday ke arah Foxe. 15 lagi yang bertahan kali ini. Sebelum kita melihat siapa yang bakal mendapatkan WWCD yang nggak berpoin pertama kali ini. Betul. Ini, aduh, apaan tuh? Apa tuh? Nggak tahu, gue juga kaget. Kita hiraukan bunyi itu tadi, dan sekarang kita bakal fokus ke arah Warung. Dia harus nahan blue zone sedikit. Tadi harusnya EXE-nya udah mulai kelihatan sih, karena EXE Terpantau bisa dikit ya. ngambil Nick. Dan ternyata EXE di pick terlebih dahulu. Ada Floral yang sudah mulai menunggu. 2 kill sudah dia kumpulkan. Scope 6 M4. 14 peluru belum sisa 16 dan belum di reload. Oh, akhirnya reload. Sudah reload akhirnya, tapi kita bakal spray down juga dari seorang Warung. Hampir mendapatkan seorang XC yang udah lumayan sekarat. Tapi XC, akankah dia pernah dengan Flora kembali? Karena Flora udah aman. Warung belum, jadi Warung bakal di lock. Ini boosting bener-bener dibutuhin banget sih, Flo. Untuk mempercepat movementnya mereka juga. Smoke setup terlebih Oh, dahulu. XC mati akhirnya. Ya, akhirnya kelihatan yang ngambil si Floralnya. Ada Tapi bagi. harusnya Floral jadi punya informasi kalau misalkan di Blue Zone masih ada orang lain lagi. Betul, harusnya dia tahu ada Warung, tapi dia nggak tahu itu siapa ya. Dia cuma Betul. tahu ada orang yang nembak dari arah Blue Zone. Dan kayaknya kita bakal lihat dari Warung. Floral dia bakal ke Pelan-pelan, atas. Naik ke high ground nggak ketahuan dari kanan. Baru nggak tahu. Dan Ryzen dapetin Ken juga. Itu tadi kalau nggak salah mereka dalam satu garis lurus loh. Ken, Foxe dan juga si Ryzen. Tapi dua-duanya di pick duluan. Ryzen yang memenangkan area pertarungan tadi di pinggir tebing. Swafa paling enak sih, dia tinggal nunggu dalam zona dan pergerakan dari Floral Oh, dan ini juga dia, Warung, ini dia, Deadmosh. Deadmosh. Floral bakal ketemuan juga.
Bandits terlebih dahulu, dia punya medkit loh. Aman banget. Dia punya medkit. Pinter banget pancingannya untuk ngeluarin tembakan dari Datmos. Floral bakal melakukan flanking, sudah mulai ketahuan rotasi ke arah mana. Free Flanking, fire flanking. sedikit, betul. Dan ini adalah Uzi. Dan yang memang ada miliki Deathmatch Kitty. kali. Tapi kita apakah Deathmatch bakal disamperin lagi? Karena dia cukup sekarang, dia perlu maju. Dan ketembak oleh seorang Warung dari jarak jauh. Warung juga gak punya apa-apa. Dia bakal mati kalau dia tidak masuk dalam zona. Terus berlari dan dia bakal mati sama zona sih menurut gua. Betul, dan itu blind spot yang nggak diketahuin juga sama Floral. Tiba-tiba ada Warung dari sebelah kiri menusuk pertahanannya, dan Renaldre terkena tapping. 1 damage peluru masuk dari Luxi Oh, tadi, mati dan juga. what? Ryzen. Ryzen yang mendapatkan Renaldre. Maharat Luxi. Iya. Bi, ngapain diambil, Bi? Itu kan mereka kejar-kejaran juga kan. Iya. Aduh, Luxi sama Ryzen. Jaden kali ini masih bertahan juga di daerah bootcamp gudang 3. Melihat pergerakan orang-orang sekitar dia. 8 lagi yang masih live. Ya, ini tinggal 8 orang lagi, dan ini circle kelima. Untuk Sunhawk ini masih menjadi lingkaran yang lumayan besar. Tapi 8 lagi live. Jadi mungkin tempo bakal sedikit lambat. Ketika bakal Luxi bakal berada juga sama seorang Jersey yang bertahan, tapi dia bakal berlari tanpa mendapatkan seorang Luxi. Betul, dia harus maksa masuk juga, dan Luxi juga harus masuk sebenarnya. Betul, yang seperti Jersey nggak tahu posisi Luxi persis di mana, tapi dia harus maju dikit lagi. Menuju ke arah zona kali ini. Betul, dan Luxi masih bersembunyi di balik batu juga. Wah, ini dia bakal adu petasan antara Jaden dan juga Ryzen. Saling melempar granat. Wow, umpan lambung granat tadi menuju ke arah Jaden, tidak memberikan damage sama sekali. Bakal 1v1, kepala sudah mulai kelihatan, spray jarak dekat, dan Ryzen Yang kalah kali, dan Jaden emang dia pasti lebih enak sih. Dan kita Iya. bakal dari Boboho juga bakal men-take down seorang Zekin. 5 lagi yang tersisa di pas. Dan Rocky Ini sedikit kayak bakal terjepit. kemakan sama Blue Zone deh. Iya, Dia bakal kemakan sama Dia Blue bakal Zone. mati ya, Mak. Ya, dan kali ini sebenarnya kalau gua jadi Rocky, mendingan gua mati sama Zona daripada killnya harus diambil sama Swavel. Better itu Sovel. Ya, dia belum dapat kill sama sekali. Nggak mati lagi dia. Dan dia udah open fire, itu bakal ngasih informasi ke arah Boboho yang ada di belakang dia. Swavel harus bergerak menuju ke Wow! shotgun, oke. Dur. Waduh, Itu enak kepala banget, langsung. men. Itu enak banget. Tanpa kepala, Fast level 2 pun bakal bocor dengan double barrel tadi. Itu kagetnya, Dek. Double barrel apa bilangnya? Kok Shotgun. double barrel sih? Barrel. Iya, bener kan ya? Barrel ya? Double barrel. 2 peluru, cuy. Dar, langsung kenok. Meninggoy, Pak. Auto pulang. Oh, ini dia. One on one. Jaden dan juga Boboho. Shotgun kah dikeluarkan? Kayaknya untuk shotgun nggak bisa sih, karena bakal ada Oh, spray Jaden yang commit. Dan sepertinya Jaden yang berhasil mendapatkan winner chicken dinnernya. Tapi balik lagi, bukan chicken dinner yang bakal menjadi bantuan poin mereka jadi terminatornya. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh sama sekali. Ini pure kill yang akan mempengaruhi posisi-posisi mereka. Betul banget. Jadi ini bakal seru banget karena balik lagi ya, Jaden meskipun dia dapat WWCD tapi nggak nambah poin. Yang Ini- dihitung adalah murni kill doang. Betul, dan ini bakal ada tuh kalau nggak salah setiap hari kan. ya? Game pertama kita. Jumat, Sabtu, Minggu game pertamanya bakal ada individual skill dari 64 orang tadi, player-player yang udah gua sebutin dan juga Flo sebutin. Jadi jangan bosan-bosan kalau kalian pengen ngelihat individual skill dari player-player yang tadi udah kita sebutin dan kita udah lihat di match pertama tadi. Besok bakal ada lagi sebagai match pembuka, dan hari terakhir juga bakal ada lagi untuk match pembuka. Dan pengumuman pemenang untuk Terminator di show match tadi tuh hari Minggu kalau nggak Hari salah. Minggu, Hari Minggu. Semuanya bakal diakumulasiin dulu jumlah killnya, baru hari Minggu bakal keluar. Betul. Jadi buat teman-teman yang emang pengen tahu nih siapa ya dari solo player yang bakal jadi top Terminator, nonton terus game pertama kita. Iya, apalagi hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Satu orang bakal nyabet $1.000. Winner gets all. Yes, winner take all gets all, apapun itulah pokoknya. Gue nggak jago bahasa Inggris soalnya, jadi ya pokoknya yang menang dapat semua hadiah lah. Ya, $1,000. $1.000, 15.